Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teori basis Java 2. Saya Doni Mayu Prasetyo, NRP 74100/2007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Lasara. Di sini di bab 7 kita akan mempelajari tentang ekspor dan import database Oracle. Ekspor dan import. Ekspor dan import disediakan oleh Oracle untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, prosedur, dan sebagainya. Ekspor membentuk file yang diperlukan untuk mentransfer file. File hasil ekspor berbentuk file binary yang disebut DAM atau DMP file. File ini hanya dapat dibaca oleh utilitas import yang berfungsi mengembalikan informasi dari DAM file ke database. Berikut adalah skema dari ekspor dan import. Cara ekspor yang pertama kita lakukan dengan membuka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu run di menu window sehingga muncul window command prompt, dan ketikkan perintah exp spasi username / password at dnsname. Username dan password adalah nama user di mana datanya atau tabel yang ingin diekspor, dan dnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya exp spasi scout / tiger at belajar. Kemudian akan muncul perintah enter array fetch buffer size, maka ketikkan 4096, kemudian tekan enter. Lalu isikan nama file penampung data hasil ekspor, contohnya c.2 /xpdat.tmp, kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan 2 user or 3 table, yang artinya apakah Anda ingin mengekspor data user ataukah tabel. Kalau Anda ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Kalau Anda ingin mengekspor tabel, maka ketikkan D, kemudian tekan enter. Kemudian muncul pertanyaan ekspor tabel data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Bila Anda sekaligus ingin mengekspor isi tabel, ketikkan Y, kemudian tekan enter. Lalu muncul pertanyaan compress extend, maka ketikkan Y dan tekan enter. Selanjutnya Anda harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan Anda ekspor. Misal di Scott Anda ingin mengekspor tabel EMP dan tabel depth, maka ketikkan satu persatu tabelnya, EMP kemudian enter, depth kemudian enter, dan seterusnya. Untuk mengakhiri proses ekspor, Anda tidak perlu mengetikkan apapun, hanya tekan enter saja. Bila proses ekspor tidak ada pesan error, maka proses ekspor telah sukses dilaksanakan. Periksa apakah di komputer Anda sudah terdapat file hasil ekspor tersebut. Untuk cara import, yang pertama, buka command prompt dengan mengetikkan cmd pada menu run di menu window hingga muncul window command prompt. Lalu ketikkan perintah emp spasi username / password at dnsname. Username dan password adalah nama user di mana kita menginginkan transfer data dari file ke dalam database, dan dnsname adalah nama koneksi yang menghubungkan klien dan server. Contohnya imp spasi hr/hr at belajar. Pastikan bahwa nama tabel yang ada di user yang kita tuju tidak ada tabel yang sama namanya dengan tabel yang ingin kita import atau hasil ekspor atau tabel di file dmp. Kemudian akan muncul pertanyaan lokasi file import file, maka ketikkan lokasi file dmp, misal c.2 /xpdmp.dat. Muncul enter insert buffer size, minimum is 8192. Anda boleh mengisikan buffer minimum, namun alangkah baiknya Anda mengisikan angka default yang dianjurkan, yaitu 30.720, kemudian tekan enter. Lalu muncul list content of import file only, maka ketikkan T, kemudian enter. Muncul ignore grid error due to object existence, ketikkan T, kemudian enter. Muncul import event, ketikkan Y. Lalu muncul import tabel data, maka ketikkan Y. Lalu muncul import entire export file, apabila Anda ingin mentransfer semua data isi dari file dmp ke database, maka ketikkan Y.
Apabila hanya user tertentu dan data tentu saja, maka ketikkan T, kemudian tekan enter. Proses import data telah selesai. Apabila tidak ada pesan error, maka proses import data dari file DMP ke database Oracle telah berhasil dilakukan. Anda coba proses ekspor dan import pada database yang telah Anda buat. Dengan ekspor dan import, database yang Anda buat di rumah bisa ditransfer dalam server yang ada di kampus. Untuk contoh ekspor dan import tabel dalam database, bisa melihat praktikum bab ke-14 sebagai contoh panduan dalam CMD. Sekian penjelasan materi dari teori bab ke-7. Jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui Facebook saya ataupun melalui email. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.